Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fedi Kamil ini 2421 Saya berasal dari kelas Grafika Komputer. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya pada latihan soal tugas grafika komputer. Jadi langsung saja. Oke. Jadi soal yang pertama, konsep matematika gradien dalam grafika komputer. Jadi secara sistematis gradien menggambarkan arah dan laju perubahan suatu fungsi terhadap posisi. Dalam konteks grafika komputer, fungsi fxy bisa mempresentasikan intensitas cahaya, warna RGB atau nilai kecerdasan piksel pada citra dua dimensi, sehingga gradien menggambarkan bagaimana warna atau cahaya berubah dari satu piksel ke piksel lainnya. Jadi ini seperti perpindahan antar satu warna ke warna yang lain, atau peningkatan atau penurunan suatu tingkatan cahaya gitu. Jadi menurut Tian and Ganter dalam jurnal Smooth Vector Graphic IE3TVCG, konsep gradien merupakan tulang punggung dari semua representasi gambar vektor halus. Mereka menjelaskan bahwa gradien bukan hanya pixel, tapi sistem matematis yang menentukan kontinuitas warna dan bentuk. Sementara itu, menurut Chakraborty dan kawan-kawan 2025 menyebut bahwa algoritma vectorization modern harus mampu mendeteksi, mengklasifikasi, dan merekonstruksi linear gradient, radial gradient, dan solid fill secara otomatis dari gambar raster. Dengan kata lain, pemahaman matematis gradient bukan komputer menciptakan visual yang halus, realistis, dan bisa diperbesar tanpa kehilangan kualitasnya. Ya, lanjut. Yang kedua, terminologi gradient dalam grafika komputer. Jadi, yang pertama, apa gradient fill? Gradient fill di sini adalah teknik pengisian warna secara bertahap antar 2D atau lebih sehingga menghasilkan transisi lembut. Menurut Tian Engan terjelaskan bahwa gradient fill merupakan bentuk dasar dari smooth vector grafik yang kemudian berkembang menjadi bentuk mesh dan diffusion curves. Kedua, linear gradient itu perubahan warna sepanjang garis lurus, bisa horizontal atau vertikal atau bahkan diagonal. Jadi menurut Chakraborty, linear gradient adalah primitif utama pada sistem faktorisasi otomatis, kan ketika transisi warna bersifat seragam. Tidak ada radial gradient, yaitu menurut Jan Ganter, dia disebutnya sebagai radial fill pattern yang banyak digunakan untuk simulasi pencahayaan kayak spotlight, refleksi, atau cahaya matahari. Solid fill, solid fill adalah warna seragam tanpa transisi. Jadi solid fill ini biasanya digunakan sebagai baseline untuk pipeline rendering. Menurut Chakraborty, menunjukkan bahwa sistem vectorization modern masih mengklasifikasikan area warna seragam sebagai solid fills. Gradient mesh adalah struktur grid kedua dimensi yang tiap simpulnya memiliki nilai warna. Warna antar simpul dihitung dengan interpolisasi bikubik agar transisi halus. Menurut Tian and Ganter menyebut teknik ini sebagai inti dari smooth vector graphics. Dalam paper Undefined Smooth Vector Graphics, mereka menjelaskan bahwa sana gradient mesh dan diffusion curves dapat dimodelkan secara matematis sebagai persamaan Poisson, sehingga menggunakan kontrol lokal dan transisi halus secara global. Selanjutnya ada subdivision gradient mesh. Ini adalah teknik memperhalus mesh dengan membagi area besar menjadi elemen kecil tanpa meningkatkan kompleksitas global. Menurut Dan and Ganter, sistem ini dikenal sebagai feature adaptive subdivision, berguna untuk mengatur nilai detail lokal seperti refleksi atau tekstur mikro. Selanjutnya ada diffusion curves. Ini teknik ini menggunakan kurva sebagai batas warna. Jadi setiap sisi kurvanya diberi warna berbeda dan warna di antara keduanya dihitung dengan menyelesaikan persamaan difusi. Menurut Bang tahun 2023 dalam ACM Transition on Graphics mengembangkan metode Fast Multiple Accelerated Diffusion Curves untuk mempercepat proses penyebaran warna secara akurat dan efisien. Selanjutnya ada layer gradient. Teknik ini menggabungkan beberapa gradien yang awal linear, radial, dan atau mesh dalam satu komposisi untuk menciptakan efek kompleks. Menurut Tian and Ganter 2024, pendekatan ini sebagai multipass blending umum digunakan dalam desain UI modern dan visual effects. Dan ada rasterization. Ini adalah konversi dari bentuk vektor atau mesh menjadi pixel. Proses rasterisasi ya. Jadi tahap ini memastikan bahwa hasil gradien yang halus di vektor tetap konsisten saat ditampilkan di layar raster.
Menurut Tian N. Ganter 2024, proses rasterisasi menentukan kualitas akhir gambar yang dipresentasikan secara otomatis. Nah, ada vektorisasi, ini kebalikan dari rasterisasi ya, mengubah citra basis pixel menjadi sebuah vektor. Menurut Chakraborty, menjelaskan bahwa sistem vektorisasi kini mampu mengenali area dengan pola warna halus dan mengubahnya menjadi representasi linear atau radial gradient. Dan control point. Control point adalah titik acuan yang mengatur bentuk dan arah gradient. Menurut Tian and Ganter menekankan pentingnya optimalisasi titik kontrol agar interpolasi warna tetap presisi tanpa distorsi. Yang terakhir ada bicubic patch. Dia adalah permukaan dua parameter yang diinterpolasi menggunakan fungsi kubik. Metode ini menjamin kontinuitas tinggi, sehingga warna berubah sangat halus tanpa ada artefak atau ada distorsi sedikit pun. Ketiga, penerapan aplikasi konsep gradien dalam grafik komputer. Nah, untuk penerapannya sendiri itu sangat luas ya. Yang pertama ada ilustrasi digital dan desain vektor. Biasanya digunakan untuk membuat bayangan lembut dan pencahayaan realistis. Ya, contohnya pada gradient mesh illustration, seniman dapat menggambar wajah manusia atau buah dengan pencahayaan realistis tanpa tekstur bitmap. Dan desain UI UX, linear dan radial gradient digunakan untuk tampilan dinamis yang ringan dan menarik. Kemudian ada rendering 3D. Gradient digunakan dalam light maps, environment maps, dan surface shading. Vektorisasi gambar, algoritma terbaru menurut Chakraborty pada tahun 2025 mengklasifikasikan area gradient untuk konversi gambar raster ke bentuk vektor secara otomatis. Menurut Tian and Ganter pada 2024, menegaskan bahwa smooth vector graphics adalah utama riset modern karena menggabungkan efisiensi komputasi, fleksibilitas warna, dan kualitas visual tinggi. Lanjut ke proses compositing dan peningkatan kualitas visual. Compositing adalah proses menggabungkan berbagai elemen visual seperti layer gradient, efek cahaya, bayangan, dan objek menjadi hasil akhir yang menyatu. Secara teknis, setiap elemen disusun sebagai layer dengan atribut warna, transparansi, dan blending tertentu. Menurut Illumination Aware Group Portrait Compositor IE3 CVPR 2022, teknik compositing modern mengatur konsistensi of light, shadow, and reflection antar elemen sehingga tampak alami dan natural. Contohnya, hasil gradient mesh dari karakter dapat dikombinasikan dengan background radial gradient dan efek diffuse light, kemudian di color grade untuk menciptakan kesatuan visual. Menurut Ken and Gunter, dijelaskan juga bahwa tiap compositing adalah bagian penting dari pipeline smooth vector graphic, karena disinilah transisi gradient tekstur dan pencahayaan selalu menjadi visual profesional dan realistis. Dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.